tidak pernah menganggap bahwa saya mengajari Anda, karena saya bukan pada posisi orang yang memiliki kapabilitas untuk mengajari Anda, karena ilmu saya tidak lebih hebat dari teman-teman sekalian. Saya sepakat dengan Dr. Alisari Ati ketika mengatakan bahwa yang ada itu adalah agama versus agama. Agama dalam artian pandangan hidup, dalam artian ideologi. Jadi itu yang terjadi sebenarnya. Benturan antara satu pandangan hidup dengan pandangan hidup yang lain, satu ideologi dengan ideologi yang lain. Tidak boleh kita juga mengatakan bahwa antara ideologi yang benar dengan ideologi yang salah. Yang benar mungkin adalah antara ideologi yang luas dengan ideologi yang sempit. Saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir positif tentang peradaban umat manusia. Nah, kalau teman-teman sekalian menganggap apakah peradaban manusia ini, peradaban dunia ini dari dulu sampai sekarang ini itu mengalami penurunan atau malah lebih baik, yang dalam berarti mengalami peningkatan? Ada definisi gerak atau perubahan yang kata orang-orang bijak, hanya perubahanlah yang kekal. Jadi tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali perubahan. Jadi segala sesuatu itu selalu berubah setiap detik. Yang kita pertanyakan adalah apakah perubahan peradaban manusia ini menuju kepada sesuatu yang baik atau malah menjadi buruk gitu. Sebelum lebih jauh, saya ingin ingatkan kita ini manusia terkadang tidak adil menilai sebuah perubahan. Jadi ada dua gerak itu ya, ada gerak fisik, gerak material, dan ada gerak substansi. Gerak material itu misalnya perpindahan benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau gerak substansi adalah gerakan dari satu titik potensi ke titik aktual. Jadi dia mungkin tidak berpindah, tetapi dia mengaktual gitu. Contohnya itu misalnya nasi yang berubah menjadi nasi mentah, berubah menjadi nasi masak. Kemudian masak itu akan berubah lagi menjadi nasi basi. Gerakan perubahan itu selalu ada dalam realitas kehidupan kita tiap detik. Makanya menilai orang itu, saya ini suatu ketika waktu di pesantren sering kalau pulang di kampung itu selalu ceramah, tapi sekarang ini sudah tidak pernah. Jadi orang-orang dulu yang teman-teman pesantren ketika ketemu saya sekarang ini selalu manggil saya ustaz. Dia tidak tahu bahwa saya sudah tidak pernah ceramah lagi. Mungkin dia tidak mengerti bahwa selalu ada perubahan di dalam setiap diri manusia. Sampai di mana ya teman-teman ya? Yang saya maksud dengan ketidakadilan manusia itu adalah kita selalu menganggap bahwa ketika ada perubahan yang tidak menyenangkan buat kita, yang tidak menguntungkan diri kita, kita anggap itu perubahan
kepada sesuatu yang buruk gitu. Bagi orang-orang Indonesia yang menikmati dan sangat kecanduan dengan kehidupan di zaman Orde Baru di masa kepemimpinan Soeharto, akan menganggap bahwa sekarang ini mengalami penurunan. Katanya lebih baik di masa kepemimpinan Soeharto. Jangan-jangan mereka menganggap bahwa sekarang ini lebih buruk karena tidak menguntungkan dirinya. Karena sekarang ini mereka menganggap bahwa Jokowi tidak memperhatikan dia. Jadi poinnya adalah hati-hati. Jangan sampai karena kita secara pribadi sesuatu tidak menguntungkan diri kita sehingga kita anggap sesuatu itu menjadi buruk gitu. Kita menganggap buruk sesuatu karena tidak menguntungkan diri kita. Saya mau contohkan nasi. Kalau dari nasi mentah menjadi masak dan bisa dimakan oleh manusia, itu pasti kita manusia menganggap bahwa itu adalah perubahan yang bagus. Karena dari nasi mentah tidak bisa kita makan, kemudian berubah menjadi masak yang sudah bisa kita nikmati, kita bisa makan. Itu perubahan yang baik kan? Pasti, sepakat. Tetapi perubahan dari masak menjadi basi, mungkin kita bagi manusia menganggap bahwa itu perubahan, sebuah pembusukan, perubahan dari sesuatu yang baik kepada yang buruk. Jangan dulu teman, kalau saya tidak, itu tetaplah sebagai sesuatu perubahan yang baik. Karena itu dari satu perubahan dari titik potensi ke titik maktual. Nasi sedang melakukan proses penyempurnaan. Dari nasi masak ke nasi basi itu kita manusia mengatakan tidak bagus karena tidak menguntungkan bagi manusia. Nasi masak itu bisa kita makan, kalau nasi basi tidak bisa kita makan. Di situ tidak adilnya menurut saya. Tidak adil kepada siapa? Tidak adil kepada makhluk lain yang namanya cacing. Kalau nasi masak menjadi basi, bagi cacing itu sebuah perubahan yang baik. Karena nasi masak tidak bisa normal ya, tidak bisa dimakan oleh cacing. Tapi kalau dia sudah membusuk, itu menjadi makanan lezat bagi cacing. Jadi nanti cacingnya nangis di manusia ini. Nanti dia bilang bagus kalau nasinya panas terus. Lalu cacing bilang, kapan kita kebagian makanan kalau begini? Akhirnya nasi tidak pernah dijadikan busuk. Kalau sudah dingin dipanasi lagi. Jadi cacingnya tidak kebagian makanan. Kasiannya. Jadi adillah di dalam mempersepsi sesuatu. Inilah pentingnya kita teman-teman sekalian selalu sharing ide, karena tidak akan ada perubahan pemikiran, tidak akan ada perubahan cara pandang, tidak akan ada perubahan peradaban manusia ketika tidak ada sharing ide dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kita harus terus belajar.